Para hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, pada Senin siang hari ini kita seperti biasa akan melanjutkan kegiatan Latansa atau latihan tahsin di Unisa, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Baqarah ayat 60. Untuk itu diharapkan atau dihimbau kepada para jamaah untuk kita sama-sama membuka surah Al-Baqarah ayat 60 dengan membuka Al-Quran, baik Al-Quran digital ataupun Al-Quran mushaf yang tersedia. Seperti biasa, kita akan sama-sama membaca dan kita akan membahas dari bacaan kita pada siang hari ini. Silahkan saya ingatkan kembali untuk membuka surah Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pada bacaan فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ kita sama-sama perhatikan di bacaan nadrib bi. Di sana terdapat bacaan yang mana tulisannya ada ba sukun ribbi, kemudian setelahnya ada huruf ba. Dalam ilmu tajwid itu dinamakan idgham mutamatsilain, yang artinya pertemuan dua huruf yang sama atau semisal. Sama-sama kita lihat pada contoh di bacaan ini. Ada ba sukun, kemudian setelahnya ada ba yang berharokat. Faqul nadrib bi. Cara membaca dari idgham mutamatsilain itu sama seperti kita membaca huruf ketika ada tasydid. Ditekan, kemudian huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Faqul nadrib bi. Faqul nadrib bi. Jadi ba yang pertama dimasukkan ke dalam ba yang kedua. Kemudian untuk contoh-contoh lain dari idgham mutamatsilain itu banyak di dalam Al-Quran. Namun pada intinya idgham mutamatsilain itu terjadi ketika ada dua huruf yang sama bertemu. Yang pertama huruf yang pertama huruf sukun, kemudian huruf yang kedua huruf yang berharokat. Seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 60 ini ada faqul nadrib bi. Sama-sama kita lihat ada ba sukun yang kemudian setelahnya ada ba yang berharokat. Maka seperti yang saya katakan tadi, itu dinamakan idgham mutamatsilain. Begitupun nanti ketika kita menemukan huruf dal sukun, kemudian setelahnya ada huruf dal, kemudian huruf-huruf yang lain. Kita lanjutkan
bacaan selanjutnya. Fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina. Fanfajarat minhu. Kita sama-sama lihat di sini ada fanfa. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sering membahas di sini ketika ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa itu dibacanya dengung. Fanfa, dengungnya 2 harokat. Kemudian minhu, ada nun mati bertemu dengan huruf izhar dibaca terang. Asyrata aina. Di sini juga perlu kita bahas, di sini ada aina. Kenapa ada nun yang kemudian disukunkan atau diwaqafkan di sana terbaca? Karena dalam istilahnya itu adalah mad iwad. Namanya mad iwad, asyrata aina. Karena di sana ada tanwin yang kemudian ada hamzah yang kemudian diwaqafkan. Maka ketika kita membaca mad iwad itu suara dari huruf sebelum alif itu terdengar bacaan seperti biasa, tidak ditanwinkan tapi dibaca seperti biasa. Seperti contoh asyrata aina, bukan asyrata ainan. Kita lanjut. Qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah. Di sini ada bacaan mir rizqillahi, mirri. Di sana ada nun mati yang kemudian bertemu dengan huruf ra. Kita kembali ke pelajaran atau pembahasan nun mati yang ketika bertemu dengan huruf ra itu dinamakan idgham bila gunnah. Ada namanya idgham bi gunnah, kemudian ada namanya idgham bila gunnah. Kapan idgham bila gunnah itu terjadi? Terjadinya idgham bila gunnah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu ra dan lam. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ra, maka idgham bila gunnah sesuai dengan namanya. Idgham bila gunnah dibaca tanpa didengung. Mirri. Jadi min kemudian disambut huruf setelahnya ra. Mirri, mir rizqillah, bukan mirri tapi mirri. Cara baca idgham bila gunnah, ingat tanpa didengung sesuai dengan namanya. Kita lanjut. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik, untuk pembahasan dari surah Al-Baqarah ayat 60 ini kita cukupkan sampai di sini. Kita perlu sama-sama juga untuk memperhatikan ketika kita membaca Al-Quran mana yang istilahnya didengung, mana tidak didengung, kemudian mana yang panjang, mana yang pendek, itu kita harus perhatikan. Untuk sebelum menutup, kita ulangi sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت
عشرة منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Baik, cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.